Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Ustazah Nurlaila STHI MPD, yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman rahimakumullah, perkenalkan saya Azmi Nurul Fauzia dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan satu topik dari mata kuliah Hadis Tarbawi mengenai sifat dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam kajian hadis. Namun sebelum masuk kepada materi yang akan saya sampaikan, mari kita sama-sama saksikan video yang satu ini. Di antara murid Imam Syafi'i ada yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman. Diceritakan Rabi ini lambat dalam memahami apa yang disampaikan oleh sang imam. Satu ketika Imam Syafi'i selesai menjelaskan pelajaran, beliau bertanya kepada muridnya itu, "Wahai Rabi, sudah paham atau belum?" "Belum wahai imam." Imam Syafi'i tidak marah. Beliau mengulangi lagi penjelasannya dengan sabar. Setelah itu Imam Syafi'i bertanya lagi, "Sudah paham wahai Rabi?" "Belum wahai imam." Hal ini terjadi bukan sekali dua kali. Bahkan disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengulanginya sampai 39 kali. Namun Rabi tetap belum bisa memahami. Karena malu dan merasa mengecewakan gurunya, Rabi perlahan keluar dari majelis. Ia pergi dengan perasaan sedih. Setelah pelajaran selesai, Imam Syafi'i mencari Rabi. Ketika bertemu, Imam Syafi'i berkata, "Wahai Rabi, kemarilah, datanglah ke rumah aku." Imam Syafi'i tahu bahwa muridnya itu sedang merasa putus asa. Imam Syafi'i pun mengundangnya untuk belajar secara pribadi di rumah. Di rumah, pelajaran kembali diajarkan secara perlahan. Namun setelah dijelaskan, Imam Syafi'i kembali bertanya, "Sudah paham atau belum?" Namun jawaban Rabi masih sama. "Belum paham wahai imam." Imam Syafi'i tidak marah dengan muridnya itu, apalagi menyebutnya bodoh. Imam Syafi'i kemudian berkata, "Wahai muridku, hanya sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Jika engkau belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah agar Dia yang memberikan ilmu kepadamu. Aku hanya menyampaikan ilmu. Allah lah yang memberikan ilmu." Baik teman-teman rahimakumullah, setelah kita melihat video yang tadi, kita simpulkan bahwasanya seorang pendidik merupakan penerusnya para ulama. Menjadi seorang pendidik itu harus memiliki kepribadian dan sifat yang baik, seperti halnya yang sudah Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadis. Hadis yang pertama mengenai sifat dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik itu datangnya dari Anas ibnu Malik. Dari Anas ibnu Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Yang artinya, permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Makna dari hadis ini adalah menjadi seorang pendidik itu harus memiliki kemampuan untuk mempermudah penyampaian kepada peserta didik, agar peserta didik mampu menyerap apa yang kita sampaikan. Sebagai seorang pendidik, mereka menyerap dengan mudah karena kita menggunakan kata-kata atau kalimat yang mudah. Itu merupakan maksud dari hadis ini. Jadi seorang pendidik harus memiliki kemampuan untuk mempermudah penyampaian agar peserta didik dengan baik menyerap apa yang kita sampaikan. Mudah dipahami, mudah dimengerti. Dan janganlah kita sebagai seorang pendidik membuat mereka lari, membuat mereka takut dengan apa yang kita sampaikan. Itulah makna dari hadis yang pertama. Lanjut kepada hadis yang kedua, datangnya dari sahabat Rasulullah SAW, Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu maha lembut
dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Maksud dari hadis ini adalah seorang pendidik itu harus memiliki sifat yang lembut. Sifat lembut, hati lembut. Untuk apa? Ketika kita sebagai seorang pendidik memiliki sifat lembut, dari hati kita yang lembut, ketika kita menyampaikan, itu akan merasa nyaman untuk si anak didiknya. Anak didik tidak merasa takut, anak didik tidak merasa tidak nyaman, karena kita sebagai seorang pendidik mengungkapkan atau menyampaikan materi itu dengan kelembutan. Baik, salah satu cara untuk menerapkan sifat kelembutan seorang pendidik itu dengan cara berbicara kepada anak didik dengan sopan, tidak kasar, tidak mudah marah, dan tentunya memberi nasihat yang baik dengan lemah lembut, agar mereka merasa nyaman di dekat kita sebagai seorang pendidik. Itu yang kedua. Baik, masuk kepada hadis yang terakhir yang datangnya dari Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Hadis riwayat At-Tirmizi, yang artinya orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Yang Maha Pengasih. Maksud dari hadis ini adalah apa? Jadi seorang pendidik itu harus memiliki rasa kasih sayang. Harus memiliki rasa kasih sayang, karena itu akan membawa kepada suatu keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman rahimakumullah, dari 3 hadis yang telah disampaikan tadi, itulah yang menjadi dasar penting tentang sifat dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, seorang pendidik harus memiliki kepribadian yang mampu untuk menyampaikan pembelajaran dengan mudah, agar mudah memahami apa yang kita sampaikan. Jangan mempersulit, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang berbelit-belit. Yang kedua, sifat dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik itu harus sifat lemah lembut, karena Allah menyukai kelembutan. Yang ketiga, seorang pendidik itu harus memiliki rasa kasih sayang, agar ilmu yang anak didik dapat itu menjadi berkah karena kasih sayang kita sebagai seorang pendidik. Itulah kesimpulan dari ketiga hadis ini. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai hadis Tarbawi ini, mengenai topik sifat dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik itu menjadi bermanfaat untuk kita, menjadi pengingat untuk kita sebagai seorang pendidik. Baik teman-teman rahimakumullah, mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.